Intel yang digaji oleh negara dari uang rakyat untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya drone laut Cina tidak masuk ke tanah kita, supaya negeri kita tidak dijajah sebagaimana dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Itu tugas pokok mereka. Betul? Jangan sampai kalian salah pikir, saudara-saudaraku. Kalian bukan musuhku, kalian saudara-saudaraku. Kita sama-sama cinta NKRI ini, kita sama-sama cinta dengan negara ini. Bedanya jalannya saja yang berbeda. Jadi kalau ada di antara kalian tidak pakai seragam, kalian pakai baju koko, kalian pakai sorban, kalian pakai jenggot, itu tugas kalian. Silakan laporkan. Ceramah Abdul Somad tidak ada yang rahasia. Ceramah Abdul Somad diupload di internet, didengar di radio. Ada di antara kalian yang memotong, ada di antara kalian yang mengejek, ada di antara kalian yang mencaci maki. Silakan. Kita semua akan mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Kalau datang perampok ke rumah bapak, nauzubillah, datang perampok ke rumah bapak, dicabutnya golok, mana yang mau kubunuh, istrimu atau kuambil hartamu ini? Apa jawab bapak? Bunuhlah istriku ini, pak. Nah, orang Medan tak ada, orang Medan ini setia-setia, betul kan pak? Beda-beda tipis antara setia sama takut. Kau bela hartamu, kau selamatkan, kau lawan si perampok itu. Datang si perampok itu, dibacoknya kepalamu, mati kau. Matinya mati apa? Mati syahid. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, mati syahid. Ini tanah masjid ini harta siapa? Kutanya sekali lagi, suaraku sampai tak keluar sana? Kutanya sekali lagi, ini tanah masjid ini harta siapa? Kutanya sekali lagi, ini tanah masjid ini harta siapa? Harta umat Islam, harta Allah, harta wakaf. Maka siapapun yang mempertahankannya, maka dia mati. Sedangkan harta rumahmu, duitmu, kursimu, pintumu, jendelamu diambil orang, kau mati gara-gara itu, mati syahid. Apalagi harta milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Selangkah tak boleh mundur, satu keramik tak boleh pecah, satu jendela tak boleh diganggu. Melangkah sekali, mati syahid. Percaya tidak? Terserah kalian. Oh tak percaya, aku udah menyampaikan. Nanti sama-sama mati kita, sama-sama kita dikubur, sama-sama kita di akhirat. Di situ baru nampak betul apa tidak cakap Abdul Somad ini. Kalau ada orang yang mengatakan, jangan takbir dulu, tahan. Kalau ada orang yang mengatakan boleh wakaf itu dialihkan, boleh wakaf itu dipindahkan, boleh wakaf itu dijauhkan. Pertama masjid kecil dulu ditesnya, masjid amal silaturahim dulu untuk mengetes umat Islam. Dipindahkan masjid amal silaturahim, dibangun apartemen, dibangun kondominium, diam umat Islam. Nanti lama-lama dibuatnya masjid agak besar sikit. Betul? Cari masjid agak besar sikit, pindahkan. Di atas tapak masjid besar itu dibangun ruko, dibangun hotel, dibangun kondominium, dibangun apartemen. Diam umat Islam. Lama-lama Masjid Raya Al-Masun peninggalan Sultan Delhi itu paling strategis, dibangun orang nanti hotel, kondominium, dibangunnya di sana hotel, dibangunnya apartemen, dipindahkannya Masjid Raya itu ke tepi laut di pantai Labu sana. Mau kalian? Tes case, coba dulu kira-kira gelombangnya besar apa tidak. Kalau gelombang besar, diam.
Kalau umat Islam diam, hantam, bantai. Betul yang kucakapkan nih. Jadi kalau masjid nih kata orang, masjid kecil aja kok, masjid yang seperti ini aja kok, kan sudah digantikan dengan yang ini. Tes akan terjadi pada masjid yang lebih besar, akan terjadi pada masjid-masjid lain. Maka umat Islam mesti sadar dan paham. Saya tahu ini ceramah saya ini didengar orang. Tidak semua yang datang kemari mau mendengar ceramah Abdul Somad. Banyak juga yang mau memata-matai Abdul Somad. Untuk itulah maka ku habiskan suaraku ini. Keberanian tak membuat kau cepat mati. Ketakutan tak membuat kau lama mati. Mau berani mau takut tetap mati. Yang berani tak cepat mati, yang takut tak lama mati. Karena mati bukan urusan manusia, mati urusan jangan kalian bagi roti. Itu nyari pasal namanya kalian. Kalau mau bagi roti sebelum aku ceramah tadi, sebelum ceramah kalian bagi roti, makan dulu mengunyah, habis itu baru dengar ceramah. Atau sesudah ceramah, habis ceramah, waktu berzikir, berdoa, habis itu baru kalian bagi. Itu kalau kenal sama Abdul Somad. Tapi persiapannya udah 2 tahun, kenapa roti itu baru siap sekarang? Kenapa tak dari tadi kalian bagi? Sampai mana tuh ceritanya? Duit tak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami untuk dipakai bangun jalan, investasi. Mengamuk, berhenti. Memang begitu tesnya. Kalau umat Islam mengamuk, berhenti. Tapi kalau umat Islam diam, lanjut. Diamlah kalian, habis masjid ini. Betul? Yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tanda tangan, kalian akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Silakan kalian jadi gubernur, silakan kalian jadi wali kota, silakan kalian jadi presiden. Setiap yang fakir, yang miskin, yang duafa, yang tak makan, jabatan kalian cuma 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya. Betul? Kan tinggal jawab betul aja. Bapak-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ustadz-ustadz yang diam, yang tak mau bicara, yang hanya ngajak orang sholawat, ngajak orang tahajud, ngajak orang sholat sunat, supaya orang tak sakit hati. Judul ceramahnya sabar, supaya diundang terus. Silakanlah kau bercakap, tapi nanti kau juga akan dihisab, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abdul Somad diejek, dicaci maki. Yang mengejek mencaci maki di medsos itu namanya haters. Bahasa Inggrisnya hate, benci. Haters, pembenci. Bahasa Inggrisnya haters. Bahasa Arabnya syaitan. Intel yang digaji oleh negara dari uang rakyat untuk menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, supaya drone laut Cina tidak masuk ke tanah kita, supaya negeri kita tidak dijajah sebagaimana dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Itu tugas pokok mereka. Betul? Jangan sampai kalian salah pikir, saudara-saudaraku. Kalian bukan musuhku, kalian saudara-saudaraku. Kita sama-sama cinta NKRI ini, kita sama-sama cinta dengan negara ini. Bedanya jalannya saja yang berbeda. Jadi kalau ada di antara kalian tidak pakai seragam, kalian pakai baju koko, kalian pakai sorban, kalian pakai jenggot, itu tugas kalian. Silakan laporkan. Ceramah Abdul Somad tidak ada yang rahasia. Ceramah Abdul Somad diupload di internet, didengar di radio. Ada di antara kalian yang memotong, ada di antara kalian yang mengejek, ada di antara kalian yang mencaci maki. Silakan. Kita semua akan mati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tak mati-mati,
ada iblis. Anzirni ila yaumi yub'atsu. Bangkitkan aku, matikan aku, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Apa kata Allah? Innaka minal munzarin. Kau panjang umur sampai nanti hari kiamat. Induknya adalah iblis. Adapun yang bisa mati sekarang itu setan. Setan-setan itu memang bisa mati. Jadi kalau ada orang mengatakan yang baik mati, yang jahat tak mati, semuanya mati. Baik mati, jahat pun mati. Itu tetangga kami Pak Ustadz, main judi, berzina, mabuk, sakau, tak mati-mati. Ditunda Allah sayang supaya dia bertaubat. Yang mempertahankan tanah wakaf mati. Yang bermain-main, yang pakai duit, yang menipu-nipu, yang memainkan tanda tangan, yang memakan sogok, mati apa tak mati? Lalu apalah gunanya hidup ini kalau semua kita akan mati? Untuk apa dibuat Allah hidup dan mati? Dibuat Allah hidup dan mati liyabluwakum ayyukum ahsanu. Kalau kalian laksanakan tugas saudaraku, kalian dapat balasan pahala, dapat gaji dari negara, dapat pahala dari Allah karena menjaga ketentraman negara. Tapi kalau kalian pakai seragam, pakai sorban, pakai jenggot, pakai jubah, pakai koko hanya untuk memata-matai, aku takut khawatir nanti di akhirat dibangkitkan di padang mahsyar. Apa kata Allah Ta'ala? Ini kau masukkan ke surga untuk memata-matai saja. Nanti habis itu celupkan dia ke dalam neraka. Karena niatnya di dunia juga bukan untuk beribadah lillahi ta'ala. Kita lurus-lurus saja, kita jujur-jujur saja, kita bersih-bersih saja. Karena yang akan kita bawa mati kepada Allah. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada gunanya harta, wala banun. Hari itu tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin, dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus. Apa yang dicari Abdul Somad ini sebetulnya? Kau mau cari apa Abdul Somad? Mau jadi kepala daerah kau Abdul Somad? Mau kau jadi menteri kau Abdul Somad? Tak ada cari apa-apa. Aku cuman mau mencari ketika Abdul Somad mati, orang sholat di masjid ini pahalanya mengalir ke makam Abdul Somad. Banyak. Sebetulnya masjid itu dulu sudah mau tumbang. Sebetulnya masjid itu sudah capek masyarakat mempertahankannya. Tiba-tiba ramai orang berkumpul, datang Abdul Somad. Sebetulnya jamaah sudah semangat, Abdul Somad hanya menambah semangat saja. Bertahan kami, tak jadi. Mengalirlah pahalanya ke makam Abdul Somad, karena Abdul Somad belum ada membangun masjid. Kalau kau sanggup bangun masjid, bangun masjid. Kalau kau sanggup wakafkan tanah, wakafkan tanah. Tapi kalau kau tak sanggup, pertahankan saja yang ada. Sudahlah tak membangun masjid, sudahlah tak mewakafkan tanah masjid, mempertahankan yang ada pun tak bisa. Mati ajalah kau beb. Betul. Anak-anak muda yang hidup di tahun 2021. Tahun berapa sekarang? 2021. Umur kalian 20, 25, 30. Kalian akan ditanya di akhirat. Kau dari mana? Dari Riau. Pergi masuk surga. Beda pertanyaannya. Kau dari mana? Dari Medan. Tahun berapa kau waktu hidup anak muda di Medan? 2021. Tahu kau ada masjid yang mau ditumpangkan waktu itu? Tahu. Apa yang kau buat? Diam. Masuk kau dalam neraka jahanam. Karena tak peduli kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Kau dari mana? Dari Medan. Tahun 2021 berapa umurmu waktu itu? 70. Dimaafkan.
Jangankan mau berjihad mempertahankan masjid amal silaturahim, diajak bertakbir pun tak sanggup. Allahu Akbar. Jadi yang umur-umur 70 bersyukurlah, alhamdulillah. Tapi kalian yang muda-muda, yang bersemangat, kalian akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Nah, ada baliho yang tumbang. Tim protes keamanan tolong standby di lokasi masing-masing. Tim protes. Tim protes keamanan tetap standby. Kita tetap lanjutkan. Kita tetap mendengarkan tausiah kalau tidak. Masjid ini mesti direhab, dibangun 10 lantai ke atas. Setuju? Di atas ada ruang convention hall, di bawah ada parkir bawah tanah, ada ruang pertemuan. Anak-anak gadis lajang yang mau nikah di masjid. Biayanya dipakai untuk kelanjutan tahfiz Quran. Dari maghrib ke isya ada maghrib mengaji. Yang tua-tua, yang amil-amil mau ke masjid, dibuatkan lift, dibuatkan eskalator. Ini pusat kota, banyak orang kaya. Masjid ini tetap ada sampai hari kiamat. Bangunan ini boleh ditumbangkan, tiang-tiang ini boleh diganti, kubah ini boleh diganti, tapi diganti dengan yang lebih mahal, dengan yang lebih mewah, dengan yang lebih canggih, dengan yang lebih bermartabat, supaya bangga anak cucu kita di masa akan datang. Sesuai dengan namanya, masjid ini masjid amal silaturahim, bukan amal satu orang, tapi amal ramai orang. Jangan ragukan kekuatan M3, mak-mak milenial. Yang paling dicari orang sekarang, kalau ada orang mau menjual rice cooker, mau mewasarkan perhiasan, mau menjual mobil, yang dicarinya bapak-bapak apa mak-mak? Maka emak-emak punya kekuatan yang luar biasa. Jangan sepelekan emak-emak. Kenapa bapak-bapak jadi semangat? Itu karena ibu-ibu juga bersemangat. Betul? Apa itu udah letoy, udah mau mati udah. Begitu ibu itu pulang, takbir bang, masjid mesti berdiri. Iyalah deh. Jadi ibu-ibu ini luar biasa. Ibu bisa mempengaruhi suami, ibu bisa mempengaruhi anak, ibu bisa mempengaruhi menantu, ibu bisa mempengaruhi cucu, ibu bisa mempengaruhi tetangga. Maka dengan satu ibu, insya Allah jamaah melimpah ruah. Ke depan Abdul Somad akan datang lagi ke masjid ini, bukan ceramah, tapi meresmikan masjid amal silaturahim sebelum pemencetan tombol di lantai 10, convention hall, perpustakaan, laboratorium, parkir bawah tanah, masjid mengaji, ruang mu'allaf. Semua orang Medan mau masuk Islam, datang pengajiannya di sini, pakai AC, tak macam ini panasnya minta ampun. Pemencetan tombol Masjid Amal Silaturahim oleh Profesor Dr. Abdul Somad LCMA. Habis baterai.
Semua mesti berawal dari mimpi-mimpi. Itu Abdul Somad tukang mimpi. Mana pula ada duit? Kita iklankan melalui Instagram, kita iklankan melalui TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Masjid Amal Silaturahim Kota Medan. Kita akan membangun masjid 10 lantai. Saudaraku yang sedang merantau dari Sabang sampai Papua, yang ada di luar negeri, silakan kirim ke nomor rekening berikut ini. Pembangunan masjid 10 lantai Amal Silaturahim akan kita resmikan pada tanggal 2 bulan 2 2022. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun. Allah cuman ingin menguji. Ada yang diuji dengan sakit, sabar. Ada yang diuji dengan miskin, sabar. Ada yang diuji dengan buta, sabar. Ada yang diuji suaminya dilarikan pelakor, sabar. Ada yang diuji dengan anaknya kena autis, sabar. Ada yang diuji sakit kakinya, sabar. Ada yang diuji dengan diabetes, sabar. Tapi kenapa ketika diuji masjidmu, tempat ibadahmu, simbol agamamu, tanah wakafmu, mana sabarmu? Sabar bukan diam. Sabar kau pertahankan sampai tetes darah penghabisan. Jangan cuma takbir-takbir aja. Takbir bukan main lagi. Pas giliran sedekah 5.000 perak. Mana kita mau membangun masjid 10 lantai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Gaperta Ujung, tak mau memberikan pertanyaan. Saya cuma mau mendoakan supaya Ustadz Somad diberikan kesehatan serta keberkahan umur, agar bisa Ustadz membagi ilmu-ilmu kepada kami. Ustadz, saya punya anak 3. Doakan semoga anak saya menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, bisa berbakti kepada orang tua. Nanti di akhir majelis kita berdoa, kita doakan semua anak-anak muda ini bebas selamat dari narkoba. Cemana kita mau menyelamatkan Masjid Amal Silaturahim? Pas diajak, mari kita selamatkan masjid. Kau aja lah dulu Ustaz. Ada yang mabuk kamput, ada yang mabuk sakau, ada yang sabu-sabu, ada yang ngisap ganja. Ngisapnya bulan kemarin, mabuknya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang banyak yayasan atas nama pribadi mengumpulkan infak, sedekah, wakaf, merekrut donatur, tapi banyak menggunakan untuk pribadi, termasuk pondok tahfiz Quran. Pernahkah kalian mendengar Abdul Somad ceramah mengumpul duit jamaah untuk pesantren Abdul Somad pribadi? Pernah? Bertahun-tahun sudah Somad ceramah dari Sabang sampai Papua. Ada Abdul Somad mengatakan ini untuk pesantren Abdul Somad. Ada. Abdul Somad mau mengasih contoh bahwa kalau buat yayasan untuk umat, dikelola oleh umat, baliknya ke umat. Abdul Somad, ini ada tanah 10 hektar. Aku tak mau. Nanti kalau ku terima tanah wakaf, tapi yang berdiri di situ siapa? Rumah Abdul Somad, rumah anak Abdul Somad, rumah cucu Abdul Somad, rumah istri Abdul Somad, istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Abdul Somad sampai hari ini tidak punya pesantren, tapi menghidupkan pesantren-pesantren jamaah, pesantren guru-guru besar, pesantren-pesantren. Jadi kalau Abdul Somad penggalangan dana di Medan, duitnya untuk orang Medan. Tak pernah saya kumpulkan, oh serahkan cincin ibu, gelang ibu, semuanya ku bawa pergi ke Pekanbaru. Seperak tak ada pernah dibawa. Ceramah di Kalimantan untuk orang Kalimantan, ceramah Sulawesi untuk orang Sulawesi, ceramah di Aceh untuk orang Aceh, tanah wakaf di Aceh dikelola orang Aceh, balik manfaatnya kepada masyarakat Aceh. Begitu jugalah dengan Sumatera Utara ini.
Begitu wakaf yang benar. Jangan sampai orang trauma sama ustadz, trauma sama supir angkot. Aku trauma karena pernah ditabrak sudaku. Trauma sama preman, masih lumayan. Jangan sampai orang trauma sama ustadz. Aku trauma sama ustadz nih. Asal nampak aku muka ustadz, trauma lah aku. Karena tanahku dulu dilarikannya, duitku dulu diambilnya, biniku pun dihilangkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kasih contoh wakaf yang baik. Wakaf mesti dikelola oleh nazir, lalu kemudian milik umat, dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Sebesar biji sawi akan dituntut di hadapan Allah. Doakan Abdul Somad supaya istiqomah, jangan sampai lain di bibir, lain di hati, munafik masuk dalam kerak api neraka. Ala hazihin niyah al-Fatihah.